Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sotia pada mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya setelah kemarin kita belajar tentang pengujian hasil perakitan komputer. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai POS dan BIOS. Sebenarnya POS dan BIOS masih dalam rangkaian materi pengujian hasil perangkat keras atau pengujian hasil perakitan komputer. Apa itu POS dan BIOS? Mari kita pelajari bersama-sama. Pengujian hasil perangkat keras. Minggu lalu kita telah mempelajari bagaimana melakukan pengujian hasil perangkat keras dari sudut pandang hardware. Bagaimana menyiapkan hardware untuk menyalakan komputer pertama kali setelah melakukan perakitan komputer. Setelah hardware dipastikan normal dan berjalan seperti seharusnya, langkah selanjutnya untuk melakukan pengujian hasil perakitan komputer adalah menyalakan komputer itu sendiri. Nah, proses ketika kita menekan tombol power hingga sistem operasi berjalan itu dinamakan dengan proses booting atau proses menyalakan komputer. Proses booting sendiri diawali dengan user menekan tombol power on sehingga komputer mulai menyala. Kemudian proses selanjutnya adalah POS atau power on self test. Nah, ini yang akan kita pelajari lebih detail hari ini. POS ini dilakukan oleh BIOS yang fungsi utamanya adalah untuk memeriksa hardware seperti hard disk, RAM, keyboard, mouse, kemudian graphic card dan hardware-hardware lainnya apakah dalam keadaan normal. Kemudian setelah POS yaitu disk boot. Nah, disk boot ini adalah pekerjaan BIOS untuk memeriksa hard disk dalam rangka mencari sistem operasi yang berjalan. Nah, sistem operasi itu sendiri nantinya tidak akan dijalankan melalui hard disk, namun akan ditransfer ke random access memory, yang mana RAM ini yang nantinya menjalankan sistem operasi. Nah, setelah itu yang terakhir adalah prosesnya sistem operasi mulai berjalan. Apabila logo sistem operasi sudah muncul, nah ini adalah tanda bahwasanya sistem operasi mulai berjalan. Nah, yang akan kita fokuskan untuk pelajari adalah tentang POS atau Power on Self Test. Nah, Power on Self Test sendiri sangat penting untuk dipahami karena pada saat Power on Self Test, user bisa mengetahui atau memeriksa bagian mana perangkat keras yang tidak berjalan dengan normal pada komputer kita. Karena komputer memiliki mekanisme atau sistem sendiri untuk memberitahukan kepada user perangkat keras mana yang tidak berjalan dalam kondisi normal melalui proses POS ini. Nah, pada saat user menekan tombol power on untuk menjalankan komputer, maka hal pertama yang dilakukan oleh CPU atau prosesor adalah memulai proses POS atau power on self test. Dari singkatannya kita bisa mengetahui yaitu power on. Power on adalah ketika komputer menyala, kemudian self test adalah pemeriksaan mandiri. Jadi komputer melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sendiri untuk mengetahui perangkat keras mana yang tidak berjalan dengan normal. Nah, hasil akhirnya adalah pada saat komputer menemukan hardware yang tidak normal, komputer akan memberitahukan kepada user perangkat keras atau hardware mana yang tidak normal.
Nah, proses POS atau Power on Self Test ini berjalan dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat, yaitu sesaat sebelum komputer meload atau memuat sistem operasi. Dalam hal ini sistem operasi yang populer digunakan adalah Windows, walaupun ada banyak sistem operasi yang lain. Intinya adalah POS ini dilakukan sesaat ya, jadi sebelum komputer memuat atau menjalankan sistem operasi apapun ya. Nah, Power on Self Test sendiri pada komputer biasanya tampilannya adalah seperti ini. Jadi ketika user menekan tombol power on, biasanya komputer akan melakukan POS dan tampilan di layar adalah seperti ini ya. Terlihat ada kata-kata checking atau pemeriksaan, atau bisa juga hanya menunjukkan logo dari motherboard atau logo merek dari komputer atau laptop itu sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah proses ketika komputer melakukan power on self test. Jadi tergantung dengan merek hardware yang digunakan komputer itu sendiri. Bisa jadi tampilan POS seperti ini, atau bisa jadi tampilannya hanya tampilan logo merek saja. Nah, selanjutnya lebih dalam mengenai POS atau Power on Self Test. Nah, Power on Self Test ini sebenarnya adalah sekumpulan perintah program komputer untuk melakukan berbagai macam tes atau pemeriksaan terhadap perangkat keras. Perangkat keras dalam hal ini adalah seluruh perangkat keras utama maupun tambahan yang terhubung dengan komputer, seperti prosesor, RAM, hard disk, floppy disk, CD drive, sistem bus, video adapter, keyboard, mouse, printer, dan lain sebagainya. Nah, selain untuk melakukan pemeriksaan terhadap hardware, salah satu tugas penting dari POS atau Power on Self Test adalah menentukan perangkat boot atau boot device. Jadi, hasil akhir dari boot itu adalah komputer melakukan atau menjalankan sistem operasi. Nah, ketika POS ini berlangsung, komputer akan mencari di mana perangkat yang berisi sistem operasi atau yang biasa disebut dengan perangkat boot atau boot device. Nah, boot device ini pasti berisi sistem operasi. Nah, bagaimana cara POS melakukan pemeriksaan perangkat keras mana yang berisi sistem operasi? Karena terkadang yang bisa menjadi perangkat boot atau boot device ini bermacam-macam ya. Bisa hard disk, bisa SSD, bisa flash disk, bisa CD atau DVD, R, dan lain sebagainya. Nah, untuk memeriksa bagian mana atau perangkat keras manakah yang merupakan boot device atau perangkat yang berisi sistem operasi, maka POS ini akan memeriksa sektor 1 dari perangkat kandidat boot tersebut ya. Jadi misalnya sistem operasi disimpan di hard disk, maka POS ini akan memeriksa sektor 1. Sektor 1 ini adalah bagian awal dari hard disk ya. Jadi pemeriksaan terhadap kamar nomor 1, tempat penyimpanan pada hard disk ya. Jadi kepalanya.
kepalanya hard disk itu adalah sektor 1, dilihat pada sektor 1 itu apakah ada yang namanya MBR atau Master Boot Record ya. Master Boot Record ini adalah bagian juga dalam hard disk ya, yang berisi perintah untuk menjalankan sistem operasi. Jadi dilihat sektor 1 ya, setiap kandidat boot device, ada hard disk, ada flash disk misalnya ya, ada SSD. Nah, dilihat, dicek di sektor 1 itu apakah ada master boot record ya. Apabila ada master boot record, maka berarti sistem operasi ada pada perangkat tersebut. Misalnya di sektor 1 ada master boot record miliknya hard disk ya, maka sistem operasi akan dijalankan melalui hard disk tersebut ya. Sistem operasi yang tersimpan pada hard disk tersebut akan dijalankan. Apabila di semua perangkat tidak ada master boot recordnya, maka yang terjadi adalah komputer tidak bisa menjalankan sistem operasi. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan monitor dari hasil POS. Setelah proses POS selesai, biasanya ada komputer yang menunjukkan hasil POS berisi tentang informasi-informasi hardware ya, yang telah berhasil diperoleh ketika proses POS. Namun tampilan hasil POS ini untuk saat ini tidak semua komputer menampilkan secara detail seperti ini. Nah, biasanya hasil POS sendiri hanya dalam bentuk kode yang tidak sekompleks ini ya. Bisa jadi hasil POS itu disajikan melalui sebuah kode suara, atau bisa jadi hasil POS dilakukan atau ditampilkan melalui sebuah pesan yang ada yang tertulis di layar monitor. Itu saja. Jadi tidak semua komputer menampilkan hasil POS dalam bentuk data lengkap seperti ini. Jadi tergantung komputernya. Tampilan hasil POS seperti pada slide sebelumnya tadi, biasanya berisi data hasil tes perangkat keras selama proses POS. Nah, apabila komputer menampilkan data seperti pada gambar slide sebelumnya tadi, maka bisa dikatakan komputer dalam kondisi normal. Maka proses selanjutnya adalah komputer akan menjalankan sistem operasi. Namun pada saat-saat tertentu, apabila pada saat POS ditemukan perangkat keras yang tidak pada kondisi normal, maka biasanya hasil POS akan menunjukkan pesan error atau error message, dan POS ini terhenti, kemudian sistem operasi tidak akan dijalankan. Nah, berikut adalah gambar contoh-contoh error message yang mungkin ditemukan setelah proses POS. Nah, ini salah satunya adalah operating system not found. Nah, apabila operating system not found ini biasanya POS tidak berhasil menemukan disk boot atau boot device ya, tidak menemukan master boot record pada boot device manapun ya. Jadi tidak ada sistem operasi ya. Nah, ini POS akan terhenti dan komputer akan tidak akan berjalan ya. Kemudian ini juga ada, misalnya adalah PCI system error ya. Bisa jadi
ada perangkat yang atau hardware yang rusak pada slot PCI ya. Kemudian ini adalah bisa jadi pesan errornya ini tidak spesifik menunjukkan hardware mana yang rusak ya. Ini hanya dikatakan POS tidak berhasil, bisa jadi karena ada perubahan konfigurasi pada BIOS ya. Nah, ini adalah beberapa contoh pesan error yang biasa muncul ketika proses POS gagal. Ketika proses POS gagal, maka yang terjadi adalah komputer berhenti dan tidak akan meload atau tidak akan menjalankan sistem operasi. Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang BIOS atau Basic Input Output System. Nah, BIOS dan POS ini sebenarnya berkaitan erat karena yang melakukan proses POS adalah BIOS. Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang BIOS. Nah, BIOS sendiri adalah sebuah software atau perangkat lunak yang bertugas melakukan POS. Jadi yang menjalankan power on self test itu adalah BIOS ya. Nah, BIOS sendiri adalah singkatan dari Basic Input Output System. Apabila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah sistem dasar masukan dan keluaran. Nah, kita tahu bahasanya yang sering disebut input output itu adalah perangkat keras. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu tentang perangkat keras input dan perangkat keras output. Nah, BIOS ini berkaitan erat dengan perangkat keras. Oleh karena itu, BIOS ini dinamakan Basic Input Output System atau sistem dasar masukan dan keluaran. Nah, BIOS sendiri adalah berupa software atau perangkat lunak ya. BIOS adalah software yang berisi program dasar ya, yang berfungsi untuk mengontrol hardware ya. Program dasar komputer yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman mesin ya, berfungsi utama untuk mengontrol hardware atau perangkat keras komputer. Nah, BIOS ini adalah penghubung yang paling dasar ya. Jadi penghubung dasar antara hardware dan software pada komputer. Hardware dapat berhubungan atau berkomunikasi melalui software, diperantarai atau dijembatani oleh BIOS. Jadi BIOS ini sangat penting. BIOS ini adalah sistem dasar ya, sistem dasar pada komputer. Sebelum masuk ke sistem operasi, maka software yang pertama kali diakses oleh komputer adalah BIOS. Nah, pada slide dapat dilihat layer atau lapisan pada sebuah sistem komputer. Nah, dari layer-layer ini atau lapisan-lapisan ini kita bisa mengetahui di mana peran BIOS tersebut ya. Nah, yang pertama adalah hardware. Ya, ini sama ya, ini hanya komputer A dan komputer B. Pasti yang pertama yang paling jauh dari user adalah hardware. User ini tidak bisa berkomunikasi dengan hardware secara langsung. Nah, kemudian ada BIOS, kemudian baru ada sistem operasi, dan yang terakhir yang paling dekat dengan user adalah aplikasi. Nah, user berada di sini ya. Nah, user ini bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan
program aplikasi, misalnya kamu ingin mengerjakan tugas mengetik menggunakan Office ya, maka kamu akan berinteraksi menggunakan melalui application program atau program aplikasi. Nah, program aplikasi itu berjalan pada sistem operasi seperti misalnya sistem operasi Windows ya. Nah, kemudian sistem operasi ini sebenarnya perlu berkomunikasi dengan hardware ya. Bagaimana kamu bisa mengetik ya, kamu tekan huruf A pada keyboard, maka akan muncul huruf A di layar monitormu ya. Itu sebenarnya adalah komunikasi antara hardware dengan sistem operasi. Nah, ini komunikasi ini tidak bisa berlangsung dengan mudah ya, tidak akan mungkin bisa terjadi apabila tidak ada BIOS. Nah, BIOS di sini fungsinya adalah menjembatani antara hardware ya, berbagai macam hardware yang terhubung pada komputer ya, dan sistem operasi sehingga bisa diakses, sehingga hardware itu bisa diakses oleh sistem operasi sendiri, kemudian bisa diakses juga oleh aplikasi, dan pada akhirnya bisa diakses oleh user ya. Jadi BIOS ini letaknya adalah di antara hardware dan sistem operasi. Apabila BIOS ini tidak berfungsi dengan benar ya, maka hubungan ini atau komunikasi ini tidak akan bisa berjalan dengan normal atau bahkan tidak bisa berjalan sama sekali. BIOS adalah perangkat lunak atau software yang dapat diakses oleh user, kemudian user melakukan beberapa konfigurasi yang dibutuhkan pada BIOS ya. Namun tidak selalu ya, jadi user bisa mengakses BIOS namun hanya pada saat-saat tertentu saja ketika memang dibutuhkan perubahan konfigurasi pada BIOS. Nah, cara user untuk bisa masuk ke konfigurasi BIOS adalah bervariasi tergantung merek dari PC atau laptop yang digunakan oleh user ya. Nah, bisa jadi untuk masuk ke BIOS ada komputer yang membutuhkan user untuk menekan tombol delete atau tombol F1, F2 atau escape ya di komputer itu. Ketika user menekan tombol power on ya, ketika user menyalakan PC, maka user ini bisa selanjutnya masuk ke konfigurasi BIOS ya. Jadi sebelum komputer melakukan proses pause ya, user ini bisa masuk ke konfigurasi BIOS dengan cara menekan tombol tertentu ya. Biasanya pilihannya ya, variasinya ada yang ditekan tombol delete atau F1 atau F2 atau escape atau beberapa kombinasi yang lain ya. Jadi ini tergantung merek komputer yang digunakan. Nah, cara masuk BIOS itu ya, jadi memang langsung ya, ketika komputer ditekan on, maka beberapa detik setelah itu kalau mau masuk BIOS bisa langsung menekan tombol-tombol yang digunakan ya. Jadi tergantung merek komputer yang digunakan. Nah, selanjutnya kalau sudah berhasil menekan tombol ini, kemudian sudah masuk ke BIOS, nanti akan muncul tampilan menu-menu BIOS ya, yang bisa dikonfigurasi oleh user. Nah, untuk BIOS sendiri tampilannya atau menu yang disajikan oleh BIOS ini bervariasi, walaupun sebenarnya pada dasarnya sama ya, tapi menunya dan tampilannya bisa jadi berbeda karena
tergantung dengan merek BIOS yang digunakan oleh komputer itu. Merek BIOS sendiri ada bermacam-macam, ada yang namanya Award BIOS, ada yang namanya AMI BIOS, Phoenix, Micro Research BIOS, Insight, IBM, dan lain sebagainya. Nah, ini setiap merek BIOS bisa jadi memiliki tampilan visual yang berbeda-beda, walaupun sebenarnya pada dasarnya menunya hampir mirip ya. Jadi jangan kaget apabila kamu masuk BIOS kemudian menemukan ada tampilan yang berbeda antara satu komputer dengan komputer yang lain, maka bisa jadi ya karena memang merek BIOS-nya berbeda. Nah, ini akan saya tunjukkan beberapa tampilan merek BIOS yang berbeda-beda ya. Tampilan menunya agak berbeda. Ya, ini adalah BIOS merek American Megatrends Inc. atau biasa disingkat dengan AMI BIOS ya. Nah, ini seperti ini. Ini tampilan utamanya setelah user masuk ke BIOS setelah menekan tombol tertentu tadi ya. Maka ini tampilan utamanya. Kebetulan tampilan utama yang disajikan itu biasanya adalah tanggal dan waktu ya, tanggal dan waktu komputer. Kemudian ini adalah informasi dasar dari perangkat keras yang ada pada motherboard komputer tersebut. Nah, kemudian ada beberapa menu yang lain ya, yang ini semuanya bisa dipilih satu persatu dan isi menunya juga berbeda-beda. Nah, ini adalah tampilan untuk AMI BIOS. Nah, kemudian untuk AMI BIOS sendiri ada juga tampilan yang berbeda lagi, bahkan untuk satu provider atau vendor yang sama ada tampilan yang berbeda ya. Nah, ini untuk tahun 85 sampai 2005 ya. Nah, ini adalah tampilannya. Tampilan menu AMI BIOS ya, yang berbeda tadi. Tapi sebenarnya ketika kita mengeksplorasi menu-menu ini ya, sebenarnya pada dasarnya konfigurasinya sama ya, walaupun tampilannya saja yang agak berbeda. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari Phoenix atau Award BIOS ya. Nah, ini tampilannya hampir sama dengan yang milik AMI BIOS yang tadi ya. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari BIOS Insight H20 ya. Nah, Insight BIOS ya. Ini biasa ditemukan di laptop ya. Nah, ini tampilannya kemudian dengan menu-menunya ya, kurang lebih sama dengan yang milik AMI BIOS ya. Yang telah kita ketahui tentang BIOS adalah sebuah perangkat lunak atau software. Nah, software BIOS ini atau program BIOS ini disimpan pada sebuah chip yang bersifat ROM atau read only memory. Pada motherboard ROM BIOS ya, biasa disebut begitu ya. BIOS itu biasa juga disebut dengan ROM BIOS. ROM BIOS itu bisa ditemukan pada motherboard. Biasanya bentuknya seperti ini atau seperti ini. Chip BIOS ini biasanya diberi label dengan merek BIOS itu sendiri, misalnya AMI BIOS atau ini Phoenix BIOS ya. Nah, BIOS ini disimpan pada sebuah chip yang sifatnya adalah ROM atau read only memory, memori yang hanya bisa dibaca saja ya. Nah, data pada chip yang bersifat ROM itu datanya relatif permanen, artinya data sekali dituliskan pada chip tersebut, data tersebut hampir permanen ya, tidak bisa diubah-ubah dengan mudah, tidak bisa dihapus dengan mudah. Apakah bisa dihapus? Bisa ya, tapi
harus membutuhkan teknik tertentu. Kemudian ROM itu juga bersifat non-volatile, atau chip ROM itu tetap akan menyimpan data walaupun tanpa aliran listrik. Jadi BIOS ini disimpan pada sebuah chip ROM ya, oleh karena itu BIOS juga sering disebut dengan ROM BIOS. Berarti BIOS ini datanya permanen ya, hanya sekali disimpan pada waktu pembuatan BIOS itu sendiri ya. Kemudian datanya juga tidak bisa diubah-ubah ya, karena permanen. Kemudian datanya tetap ya, karena bersifat non-volatile, tanpa adanya arus listrik ya. Ketika komputer itu mati, maka data pada chip ROM BIOS ini akan tetap tidak berubah dan tidak hilang. Nah, selain ROM BIOS ya, ternyata BIOS ini juga disimpan pada tempat yang lain ya, karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, user itu bisa mengakses konfigurasi BIOS, bisa merubah beberapa konfigurasi yang disajikan pada menu-menu BIOS ya. Nah, konfigurasi user atau perubahan pengaturan pada menu BIOS ini tidak disimpan pada ROM BIOS, tapi disimpan di sebuah chip lain ya, atau tempat penyimpanan lain yang sifatnya adalah RAM atau Random Access Memory. Nah, RAM ini seperti yang sudah kita bahas di beberapa minggu yang lalu ya. RAM ini sifatnya adalah volatile ya. Sifat volatile ini berarti RAM hanya bisa menyimpan data ketika ada aliran listrik saja ya. Ketika aliran listrik itu putus, tidak ada, maka data yang tersimpan pada RAM akan hilang. Nah, BIOS sendiri, perubahan pengaturan BIOS ini disimpan pada sebuah chip yang bersifat RAM ini, yang disebut dengan CMOS ya. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor ya. Ini adalah sebuah chip yang bersifat RAM ya. Memori kecil ya pada motherboard yang fungsinya adalah untuk menyimpan setting BIOS. Jadi ketika user melakukan perubahan pada konfigurasi BIOS ya, merubah-rubah konfigurasi pada menu-menu BIOS ya, maka perubahan itu akan disimpan pada sebuah chip yang dinamakan CMOS atau CMOS ya. Nah, CMOS ini bersifat RAM ya, Random Access Memory, dan volatile ya. Jadi CMOS ini hanya bisa menyimpan data pada saat ada aliran listrik saja. Nah, contohnya CMOS ini menyimpan data waktu dan tanggal pada komputer ya. Jadi jam, menit, detik ya, dan kemudian hari, tanggal pada komputer itu disimpan di CMOS ya, Complementary Metal Oxide Semiconductor, yang bersifat RAM dan volatile ya. Nah, CMOS ini biasa juga disebut dengan CMOS RAM ya, karena sekali lagi RAM ya, CMOS membutuhkan daya listrik untuk menyimpan data, sehingga ya ada baterai untuk CMOS ya. Nah, ini adalah baterai untuk CMOS, baterai CMOS ya. Pada materi perangkat keras, tata letak komponen motherboard ya, kita sudah mengenal baterai untuk CMOS. Nah, ini ya, fungsinya apa ya? Ternyata fungsinya baterai untuk CMOS ini adalah mempertahankan data yang tersimpan pada CMOS ya.
Nah, ketika komputer mati, tidak ada aliran listrik, maka seharusnya kalau CMOS bersifat RAM, maka datanya hilang. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara mempertahankan data yang ada pada CMOS? Ya, berarti harus tetap ada suplai aliran listrik. Nah, suplai aliran listrik itu diberikan oleh baterai ya, baterai CMOS ini ya. Nah, suplai aliran listrik pada CMOS ini cukup penting ya. Tidak 100% penting, tapi cukup penting ya. Nah, fungsinya apa, Bu? Jadi misalnya tadi saya sebutkan salah satu data yang tersimpan pada CMOS adalah informasi tanggal dan waktu pada komputer. Nah, apabila baterai CMOS habis ya, baterainya habis, maka informasi tanggal dan waktu pada komputer itu akan terreset ya, jadi tidak tersimpan. Harusnya sudah 24 jam, harusnya ganti hari ya, atau ganti tanggal ya. Maka apabila tidak ada energi listrik yang diberikan oleh baterai CMOS ini, maka si CMOS ini tidak akan mengupdate tanggal dan waktu dari komputer tersebut ya. Itu salah satunya. Jadi ketika komputer dinyalakan, maka tanggalnya akan terreset ya, kembali ke hari dan tanggal di mana BIOS dibuat ya. Jadi tidak terupdate. Nah, selain itu, ketika baterai CMOS ini habis, maka user apabila melakukan konfigurasi perubahan pada pengaturan BIOS atau menu BIOS, maka pengaturan tersebut tidak akan tersimpan ya. Ketika komputer mati, maka ya konfigurasinya akan hilang. Itu adalah fungsi dari CMOS dan baterai CMOS ya. Nah, ini sebenarnya gambarnya hanya baterainya saja. CMOS-nya sendiri, chip CMOS-nya sendiri biasanya sangat kecil ya, karena memang kapasitas penyimpanannya juga sangat kecil ya. Jadi bentuk fisiknya juga sangat kecil, biasanya ada di sekitar baterai CMOS ini. Itu. Nah, berikutnya adalah kegiatan atau tugas-tugas yang dilakukan oleh BIOS ya. Yang pertama adalah mendeteksi dan menyimpan konfigurasi perangkat keras yang terpasang pada motherboard, kemudian melakukan POS atau Power on Self Test, kemudian melakukan perubahan konfigurasi perangkat keras seperti pengaturan harddisk utama, kapasitas memori graphic card, pengaturan tanggal dan waktu, dan sebagainya. Kemudian memeriksa kinerja perangkat keras, kemudian menyediakan informasi tentang spesifikasi perangkat keras pada komputer. Nah, berikut adalah komponen BIOS berdasarkan fungsi BIOS ya. Fungsi atau tugas-tugas BIOS. Yang pertama adalah BIOS Setup Program. Nah, BIOS Setup Program ini merupakan program yang dapat dijalankan untuk melakukan perubahan konfigurasi hardware yang meliputi pengaturan bootable device, manajemen disk, manajemen proses memori, dan VGA. Ya, jadi ini adalah fungsi BIOS, komponen BIOS untuk pengaturan perangkat keras ya, digunakan untuk melakukan perubahan konfigurasi hardware. Jadi salah satu fungsi BIOS atau tugas BIOS adalah untuk melakukan konfigurasi pada hardware. Nah, yang melakukan konfigurasi terhadap hardware ini adalah komponen BIOS yang disebut BIOS Setup Program. Nah, kemudian yang kedua adalah driver hardware ya. Jadi setiap hardware yang terpasang pada komputer memiliki driver atau program pengenal hardware yang meliputi metode pengalamatan unik sebagai alamat tujuan pengaksesan hardware dan metode interupsi setiap perintah yang dapat diberikan oleh BIOS.
Nah, jadi setiap hardware pada komputer itu memiliki driver ya. Jadi atau pengenal ya. Jadi setiap hardware yang terpasang pada komputer itu bisa dibedakan oleh komputer ya, hanya apabila memiliki driver ya. Nah, karena driver ini adalah program pengenal hardware tersebut. Apabila hardware tersebut tidak memiliki driver, maka hardware tersebut tidak akan dikenali oleh komputer. Nah, salah satu fungsinya BIOS itu adalah mengumpulkan hardware tersebut ya, mengorganisir hardware tersebut berdasarkan driver hardware itu ya. Jadi kalau mau mengubah-ubah, menginstal, menguninstall, mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah hardware bisa melalui drivernya. Nah, ketika mengakses driver, maka sebenarnya yang diakses adalah BIOS ya. Kemudian adalah yang ketiga komponen BIOS adalah bootstrapper utama ya. Bootstrapper utama ini adalah bagian yang memiliki peran utama untuk mengantarkan proses booting menuju media penyimpanan seperti hard disk, floppy disk, USB flash disk, DVD atau CD. Nah, bootstrapper utama ini kaitannya adalah untuk menjalankan sistem operasi ya. Jadi salah satu peran utama BIOS adalah menunjukkan kepada sistem komputer di manakah sistem operasi itu berada. Nah, sistem operasi itu bisa disimpan di hard disk, di floppy disk atau disket ya. Ini zaman dulu, sekarang sudah tidak ada ya. Kemudian bisa juga disimpan di flash disk, di CD atau DVD. Nah, BIOS tugasnya adalah untuk menunjukkan ya, menunjukkan atau mengantarkan booting ya komputer ya menuju media penyimpanan yang berisi sistem operasi, sehingga komputer bisa menjalankan sistem operasi tersebut. Nah, ini adalah contoh menu standar yang ada pada BIOS. Nah, biasanya walaupun BIOS itu memiliki merek yang berbeda-beda dan memiliki tampilan menu konfigurasi yang berbeda, biasanya ada beberapa menu standar yang ada pada BIOS tersebut ya. Misalnya adalah standar CMOS ya, ini berfungsi untuk mengatur tanggal, waktu, kemudian tipe hard disk, kemudian disk drive dan monitor yang terpasang pada komputer. Kemudian advanced setup ya, digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai pada komputer. Kemudian power management setup digunakan untuk mengeset manajemen power. Kemudian beberapa menu yang lain yang biasanya ada pada BIOS ya. Nah, ini tidak akan kita bahas terlalu detail karena memang user sendiri tidak selalu mengakses menu-menu pada BIOS ini. Nah, ini kemungkinan akan kita bahas lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi, yaitu kesimpulan yang bisa kita ambil pada pelajaran hari ini adalah POS atau Power on Self Test dilakukan untuk memeriksa kondisi hardware sebelum memuat sistem operasi. Jika terjadi error pada hardware ketika POS, maka sistem operasi tidak akan dijalankan, tetapi komputer akan menunjukkan bahwasanya ada hardware yang error melalui pesan kesalahan atau error message ya.
Kemudian BIOS ya, BIOS atau Basic Input Output System itu adalah sebuah software yang bertugas yaitu pertama melakukan POS atau Power on Self Test, kemudian melakukan pengontrolan terhadap hardware, kemudian melakukan pengontrolan juga terhadap perubahan hardware, dan menyediakan informasi dasar tentang hardware yang terhubung dengan komputer. Kemudian program BIOS sendiri ya disimpan pada sebuah chip yang bersifat read-only memory atau ROM yang bersifat non-volatile atau tetap bisa menyimpan data walaupun tidak ada aliran listrik. Kemudian sementara perubahan konfigurasi BIOS ini disimpan pada sebuah chip lain yang dinamakan CMOS. Nah, CMOS ini bersifat volatile atau hanya dapat menyimpan data ketika ada aliran listrik. Oleh karena itu, CMOS ini perlu menggunakan sebuah baterai yang biasa juga kita sebut dengan baterai CMOS. Nah, itulah beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi pelajaran POS dan BIOS hari ini. Apabila ada bagian yang tidak paham atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya secara langsung melalui Zoom atau Google Classroom. Akhir kata, terima kasih telah mengikuti video hari ini secara lengkap. Tetap semangat, tetap be happy, keep safe, and we will keep learning. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.